Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman bagaimana tahap-tahap awal saya membuka warung di rumah ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut videonya, boleh silahkan mangga di subscribe dulu ya. Dan buat teman-teman juga yang baru mampir ke channel saya, boleh subscribe dulu dan jangan lupa juga like dan komennya ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya di sini mungkin ada teman-teman yang berminat mau buka warung sembako di rumah seperti saya atau punya niatan gitu ya buka warung di rumah. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bisnis warung sembako adalah bisnis yang cukup menjanjikan ya kalau kita bisa mengelolanya dan mengembangkannya dengan sebaik-baiknya tentunya ya. Dan contohnya udah banyak ya teman-teman yang toko sembakonya berkembang besar-besar dan sukses ya. Dan semoga saya dan teman-teman di sini yang warungnya masih kecil-kecil, masih belajar, semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi ya dan bisa lebih sukses lagi. Amin ya Allah. Dan usaha sembako ini adalah bisnis yang gak ada matinya kalau menurut saya ya, bukan bisnis musiman gitu ya. Kalau musiman tuh kan seperti contohnya kita jual baju ya, lakunya cuman hari-hari tertentu aja, misalnya pas mau lebaran aja gitu contohnya ya teman-teman. Karena sembako ini benar-benar barang yang kita butuhkan sehari-hari ya, yang kita cari sehari-hari. Seperti contohnya beras, minyak, gula, sabun, rokok ya. Rokok juga kan kebutuhan bapak-bapak sehari-hari ya, pasti itu dicari ya, dan yang lainnya gitu ya. Dan bisnis warung sembako ini juga sangat cocok ya bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya, karena usahanya bisa sambil ngurusin anak-anak, mengerjakan pekerjaan rumah, dan pastinya bisa produktif ya, biarpun dari rumah bisa punya penghasilan walaupun nggak seberapa, tapi ya alhamdulillah gitu, disyukurin aja. Tahap gitu ya. Yang pertama, niat ya teman-teman. Tentunya kita harus punya niat dulu ya, niat yang baik, niat mencari rezeki di rumah ya, karena kalau nggak ada niat, biarpun semuanya mendukung, tidak akan jadi gitu ya, tidak akan jalan. Dan tahap selanjutnya kita siapkan modal ya teman-teman. Untuk modal sendiri juga kita harus perhitungkan ya, misalnya berapa modal yang akan kita keluarkan. Kalau menurut saya ya, punya 5 juta atau 10 juta itu udah cukup ya untuk memulai usaha warung di rumah. Kalau misalnya modal teman-teman terbatas, kita juga harus pintar-pintar ya untuk menggunakan atau membelanjakan modal tersebut. Pilihlah barang-barang untuk kebutuhan warung yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan kita ya. Kebutuhan yang biasa dicari sama ibu-ibu rumah tangga harus kita sediain gitu di warung kita ya. Terus untuk rokok biasanya teman-teman juga harus tahu ya, bapak-bapak di sekitar kita itu ngerokoknya apa gitu. Kalau saya dulu belanjanya rokok yang udah nggak asing lagi ya di telinga gitu, kayak semacam filter, super, samsu. Itu juga belanjanya nggak banyak, paling cuma 3 bungkus gitu. Nanti misalnya ada tetangga yang nanyain rokok ini, kita sediain, ada yang nanyain rokok itu, kita sediain. Dan buatlah penataan barang yang bagus, rapih, dan tersusun ya, biar dilirik, biar si pembeli itu tertarik sama warung kita ya, dan mau berbelanja di warung kita, dan bisa jadi nanti jadi pelanggan kita ya. Jangan takut tidak laku ya teman-teman. Kalau bahan sembako tuh barang-barang yang kita perlukan sehari-hari di rumah ya, kita ambil pahitnya misalnya ya. Kalau misalnya gitu ya, barang-barangnya nggak laku, kita di rumah juga kan butuh gitu, pasti nggak akan mubazir gitu ya teman-teman. Dan tahap selanjutnya adalah siapkan tempat ya teman-teman. Teman-teman boleh manfaatkan teras rumah ya, atau yang kalau punya garasi boleh manfaatkan garasinya. Tentunya yang gampang diakses oleh si pembeli ya. Saya juga ini pakai teras rumah petakan saya ya teman-teman. Karena rumah saya cuma rumah petakan kecil, ada terasnya sedikit, jadi saya manfaatin ya buat warung. Karena saya perantau ya, disyukurin aja ya, biar kecil juga alhamdulillah gitu bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa berkah gitu, amin ya. Dan tahap selanjutnya adalah properti ya teman-teman, seperti etalase, meja, rak-rakan, kalkulator, dan timbangan itu harus sedia ya. Kalau saya dulu pertama buka cuman kalkulator, timbangan ada, kalau etalase cuman 1 dulu ya teman-teman, sama meja.
Itu juga bekas jualan gorengan ya, karena sebelum saya ngewarung saya juga pernah jualan gorengan, jadi saya pakai aja gitu, lumayan ya buat naro-naro telur gitu. Dan selanjutnya ya bertahap ya, sedikit demi sedikit gitu. Tahap selanjutnya cari supplier atau agen yang relatif murah dan komplit ya, biar teman-teman gak ribet gitu ya. Dan juga biar kita bisa jual ke konsumen tidak terlalu mahal dan tetap masih punya keuntungan yang sesuai. Karena agen juga harganya beda-beda ya teman-teman, suka ada selisih gitu, walaupun selisihnya itu cuma 1.000 2.000, tapi kan lumayan ya untuk warung pemula mah. Caranya ya teman-teman, kalau belanja jangan menetap di satu agen aja, bisa belanja di beberapa agen untuk perbandingan harga gitu. Saya juga sampai sekarang masih kayak begitu, masih suka cari-cari barang murah gitu, agen-agen yang lebih murah, lumayan ya, selisih 1.000 2.000 juga. Selanjutnya riset harga jual bahan-bahan sembako. Agar keuntungan teman-teman lebih maksimal, lakukan survei harga jual bahan-bahan sembako yang dijual di pasaran. Kita juga harus tahu jelas harga jual sembako, entah itu di pasar atau di toko-toko sembako yang ramai pembeli. Jangan sampai kita salah menjual atau salah menentukan harga ya. Jadi kita harus selalu update. Kalau kita menjual terlalu murah, pastinya keuntungan yang kita peroleh tidak banyak ya, atau sedikit gitu. Jadi kalau kita jual terlalu mahal, akibatnya akan jelek untuk perkembangan warung kita. Pastinya akan sepi pembeli dan nanti dicap warung mahal ya teman-teman. Selanjutnya adalah pembukuan ya, atau catatan teman-teman. Kita harus ada pembukuan juga teman-teman, biarpun warung kita masih kecil, tapi tetap harus ada catatan pengeluaran berapa, pemasukan berapa, biar kita tahu warung kita tuh ada perkembangan kemajuan atau malah rugi. Pembukuannya terserah teman-teman ya, mau dicatat secara manual atau secara komputerisasi ya. Begitu teman-teman tahap-tahapnya, pengalaman saya ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.